Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Praska Putrantia untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan dari pertambangan batubara, ITMG masih direkomendasikan buy, supportnya di 20.075, resistennya di 22.200. BBRI juga direkomendasikan buy, supportnya di 4.080, resisten di 4.300. INDF di 6.425, resisten di 6.650. Dan LSIP dari komoditas berbasis CPO juga direkomendasikan buy di 1.200 dan resistennya di 1.290. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami ingatkan kembali, kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi secara aktif di telepon interaktif kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Praska, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan merekomendasikan untuk keempat saham ini, Pak Praska. Ya, dari saham-saham yang saya rekomendasikan tadi, memang yang pertama dari yang batubara itu lebih kepada kondisi dari harga batubara yang kembali bullish ya, di tengah naiknya permintaan dan juga juga secara permintaan, secara maksud saya tuh kebutuhan kan dari institusi juga masih cenderung meningkat seperti itu. Jadi membuat saham-saham batubara ini cukup menarik untuk dikoleksi. Nah, yang kedua dari sektor perbankan ya, di situ ada BBRI ya, kita lihat saham big banks ya, big caps juga ini yang menguat cukup maksudnya belum mengalami penguatan signifikan tapi secara prospek kinerja dan di tengah perbaikan dari penyaluran kredit ini, loan growth kita naik 4,73% ya per November, artinya mulai ada recovery ya, dan kita harapkan berlanjut sehingga bisa mendorong perbaikan performance dari bank-bank besar dan menjadi semacam market leader juga untuk ISG di tahun 2022 ini. Ya, selanjutnya adalah kita bicara ada London Sumatera. Di sini bisa menarik karena secara performance ini juga saham CPO itu cukup besar sekali ya untuk peluangnya di tengah kenaikan dari komoditas harga CPO itu sendiri seperti itu. Jadi lebih ditopang oleh kenaikan dari harga komoditasnya yang dapat diharapkan berkontribusi positif hingga di Q1 2022 ini. Baik, INDF Pak Praska, Anda juga rekomendasikan? Untuk INDF itu saya melihatnya adalah lebih kepada perbaikan dan daya beli retail ya, yang bisa mendongkrak pertumbuhan dari emiten berbasis consumer. Baik, Pak Praska, untuk ITMG Anda rekomendasikan buy terkait dengan larangan ekspor ini. Bagaimana Anda melihat posisi emiten pertambangan batubara dilonggarkan, tapi masih belum ada kepastian ini prospek akan seperti apa? Apakah memang pemerintah memang mempunyai niat yang cukup kuat untuk mempercepat aturan ini tidak sampai dengan akhir Januari, atau tetap akan dipertahankan dengan sinyal yang ada dan kesimpang siuran kebijakan sampai sejauh ini? Oke, baik. Terkait dengan hal tersebut tentu saja memang lebih kepada disesuaikan kembali ya kepada kebutuhan dari pemenuhan dalam negeri ya, karena yang dikhawatirkan adalah dengan peningkatan harga batubara di pasar nasional, tentu saja pemerintah ingin mengamankan pasokan dalam negeri yang dikhawatirkan lebih cenderung memprioritaskan keluar seperti itu. Tapi dengan kembali dibukanya ini, artinya saya rasa pemerintah juga mungkin sudah memperhitungkan win-win solution juga bagi para pelaku usaha batubara yang memanfaatkan momentum untuk mengejar pertumbuhan yang bisa berdampak juga pada pendapatan dari ekspor ya, seperti itu. Dan kemudian untuk pemenuhan dalam negeri saya rasa juga sudah ada solusi untuk bisa mengamankan pasokan paling tidak untuk menghindari dari kekurangan pasokan seperti katakan untuk sumber bahan baku batubara untuk tenaga listrik di dalam negeri. Artinya ketika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pasokan PLN sudah mencukupi, begitu kebijakan ini sebaiknya tidak dipertahankan sampai dengan akhir Januari. Ya, menurut saya sebaiknya sih memang untuk saat ini ya, saya mengamatinya bahwa sepanjang sudah diperkirakan itu bisa mengamankan pasokan yang diperkirakan berpotensi shortfall ya untuk jangka pendek, itu yang menurut saya tidak terlalu menjadi hal yang signifikan seperti itu. Kan ini juga kalau saya melihat
dari kacamata secara investor dan juga mungkin bagi emiten-emiten di pertambangan di bursa, ya ini kita melihatnya bisa mengejar momentum juga untuk meningkatkan pendapatan mereka, sekaligus bisa berkontribusi juga untuk penerimaan pajak seperti itu. Baik, review dari fundamental sektor pertambangan batubara. Kita lanjutkan ke pertanyaan Pak Praska. Saya akan coba sapa Ibu Ivon yang ada di Bogor menanyakan saham BBHI. Ini sudah naik signifikan dalam beberapa waktu terakhir, kemudian koreksi juga signifikan, kemudian juga naik kembali signifikan. Prospek sampai dengan akhir pekan, maksud saya, tren turun atau naik ini untuk BBHI, Pak? Analisis Anda. Oke, untuk BBHI sendiri ya, kalau kita kemarin sama-sama sudah mencermati kan setelah right issue juga ya, jadi ada harga sedikit ada adjustment, tapi kemudian kembali naik ya seperti itu. Dan kalau saya lihat di sini memang